Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Sri Utami dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan menggunakan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Biomagnetik adalah kemampuan hewan untuk mendeteksi medan magnet bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuhnya terdapat magnet. Ada beberapa hewan yang menggunakan magnet dalam hidupnya. Contohnya yang pertama, migrasi burung. Migrasi burung ada beberapa jenis burung, misalnya burung elang. Burung elang melakukan migrasi pada setiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kedua, migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Yang ketiga, migrasi penyu. Penyu menggunakan magnet untuk migrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyu menggunakan magnet agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang setiap akhir musim gugur. Magnet dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri ada yang disebut magnetosome. Jenis bakteri yang memiliki magnetosome adalah magnetotaktik bakteria. Konsep gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnet memiliki beberapa bentuk, yaitu magnet batang, magnet magnet jarum, dan magnet silinder. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Namun apabila kutub yang berbeda jenis, maka akan terjadi tarik-menarik. Contohnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga, maka mereka akan tolak-menolak. Sebaliknya, apabila kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan terjadi tarik-menarik. Sifat magnet bahan, yaitu ada 3, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya baja, besi, dan lain-lain. Paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya magnesium, molybdenum, dan litium. Dan yang terakhir, diamagnetik. Diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya perak, emas, dan plastik. Cara membuat magnet. Secara umum, cara membuat magnet dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Magnet dengan cara menggosok dapat dilakukan dengan menggosok magnet satu arah kepada benda yang akan dijadikan magnet. Dan membuat magnet dengan cara induksi dapat dilakukan dengan cara mendekatkan magnet dengan benda yang akan dijadikan magnet, namun tidak sampai menempel, harus ada jarak. Yang terakhir adalah dengan elektromagnetik. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan lilitan kawat pada benda yang akan dijadikan magnet dan dialiri dengan listrik atau baterai. Contoh benda yang menggunakan magnet adalah bel listrik, saklar, dan telepon kabel. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara dipukul, dipanaskan, dan dililitkan dengan arus AC. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi ada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi ada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan ini disebut deklinasi. Selain itu, medan magnet bumi membentuk sudut dengan horizontal bumi, atau yang disebut inklinasi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik.
yang mengancam kesehatan. Induksi elektromagnetik. Arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk keran. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Penerapan induksi elektromagnetik dapat ditemukan pada generator, dinamo AC, DC, dan transformator. Transformator dibagi menjadi dua bagian, yaitu transformator step up dan transformator step down. Kemagnetan dalam produk teknologi. Ada beberapa produk teknologi yang menerapkan magnet dalam aplikasinya, yaitu MRI, kereta maglev, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.